Lanjut lagi ya. Yang kedua. Ibu lanjut lagi. Tadi parameter rata-rata, kalau ini parameter beda dua rata-rata. Dia ada sisi kiri, sisi kanan, dan dua sisi. Sama, sampel besar, sampel kecil. Jadi nanti kita lihat rumus-rumusnya kita pakai sesuai dengan kondisinya. Oke, juga sama. Ini pengujian parameter rata-rata dan dua rata-rata dengan sampel tak terbatas ya. Ya, sampel tak terbatas. Ini juga sama dengan sampel tak terbatas, jadi dia udah ada kasus-kasusnya. Kalau ini mu ya, ini sama kayak yang pertama, bedanya ini sudah ada mu 1 mu 2. Jadi kita pakai sesuai dengan kondisinya. Oke. Untuk mempercepat, kita langsung aja ke contoh soal. Ada seorang pejabat perbankan yang bertanggung jawab dalam memberikan kredit dengan rata-rata modal usahanya itu berapa? Rata-rata berarti X ya. Rata-rata modalnya ada 100 juta. Dengan alternatif nih, kenapa di bold dan di garis bawah ini menunjukkan alternatif tadi kita apa? Hipotesis 1 ya. Katanya hipotesis 1 lebih besar dari hipotesis 0. Berarti ini satu clue. Kemudian dipilih sampel acak sebanyak 81. 81 ini sudah di atas 30, artinya dia termasuk dalam sampel besar. Yang rata-rata modalnya sebesar 105 juta rupiah. Dengan simpangan baku atau S sebesar 18 juta rupiah. Dengan nilai kepercayaan sebesar 1%. Maka ujilah. Ya, ini mau ditanya nih. Nilainya. HO-nya ditolak apa diterima? Keadaan realnya seperti apa? Lanjut. Tadi kita pertama apa? Menentukan H0 dan H1. H0 kita berapa tadi? 100 juta. H1 kita di atas 100 juta karena dia mengatakan apa? Nih, lebih besar dari itu. Jadi H0 dengan besar U lebih besar dari U0. Lebih besar dari 100 juta. Ya kan? Nah, derajat keyakinan kita 1%. Koefisien kepercayaan kita 1%. Jadi 1 dikurang 1% adalah 95%. Jadi yang 99% ini adalah derajat kepercayaan. Ya. Kalau koefisien kepercayaan si 1%, sisanya adalah derajat kepercayaan. Ya. Terus lanjut. Dengan nilai tadi kan N81 lebih besar dari 30, artinya kita pakai sampel besar ya di Z-table. Oke, mari kita cari. Ya. Tadi dia bilang berapa? Kita pakai 99 nih, cari nih. Kemarin udah kita ini ya. Ibu kan sudah, kalau nggak salah Ibu sudah nge-share Z-table di pertemuan ke-8. Kita lihat di halaman 4. Berapa? 0,1% itu berapa? 99 itu berarti di bawah. Jadi cerita gini. Kita mau ngambil dia tidak di atas 1. Dia 0,0 dia tidak sampai 0,0. Ini kan ini di atas 0, kan di 1%. 1% kita kan berarti 0,01 ya. Nah, tapi kalau ini benar 0,01, tapi apa kekurangannya? Ini di atas 0,01. Berarti yang paling mendekati tidak lebih dari 0,1 adalah ini. 0,009 karena bedanya ini sudah tinggal 0,1. Sehingga kita ambil berapa? 2,3 tambah ke atas 0,03 menjadi 2,33. Itulah ini. Ini. Nih. 2,33. Batas bawahnya minus, batas atasnya, karena ini kita lagi mencari yang di bawah ya, asumsi dia di bawah nih, minus 2,33. Ya, atau ya minus 2,33. Coba kita cek lagi. Kalau minus 2,33, Ctrl F minus 0,01 coba. Oh, nggak ada 0 di sini, adanya titik. Coba. Oh, nggak ada juga, berarti benar yang tadi itu aja. 2, ini 2,33 itu ini.
2,33. Karena kalau mau kita pakai minus, coba kita pakai tabel yang satu lagi. Tabel yang satu lagi ada, kalau nggak salah ibu share waktu itu yang pakai minus. Coba kalau nggak salah di pertemuan berapa ya, ibu share juga tabel Z. Normal ya waktu itu ya, bukan, iya bener deh, discrete. Coba nanti tes lagi, cek lagi ya. Kayaknya ibu pernah share deh tabel Z selain yang ini, di mana ya? Apa ibu nggak bikin di post ya? Ini. Coba yang tabel Z distribusi normal, coba kita pastikan lagi. Coba dia bilang 2,0,2,33. Ini juga bisa sih, hampir mirip ya, sehingga dia pakai si ini minus 2,33. Coba kalau positif, sama sih. Oh enggak, ini satu ya. Oke, berarti bukan 2,3, kita pakai tabel ini ya. Nih 0, ini di atas 1, ini di bawahnya. Jadi yang paling dekat adalah minus 2,33. Oke, kita pakai ini ya, jadi dapat ya minus 2,33. Oke, jadi kalau H0 diterima, dia lebih kecil dari minus 2,33. Kalau H0 ditolak, dia lebih besar dari minus 2,33. Oke, kita menentukan sekarang apa? ZH. Yaitu tadi berapa? 105 juta yang ini ya. Rata-rata modal 105 juta dikurang 100 juta dibagi simpangan baku dikali akar N. Pakai rumus yang mana nih, Bu? Nih. Dia pakai yang sampel tak terbatas. Dengan nilai ini. Dia pakai yang rata-rata sampel tak terbatas dengan nilai ini tadi. Rata-rata dibagi mu0 dibagi simpangan baku dibagi akar N. Ya. Kalau pakai V dia, baru kita pakai yang ini, tapi sama sih, nggak terlalu jauh beda. Oke, ini ya tidak diketahui. Kita memang tidak diketahui kan? Kita yang kita ketahui adalah S. Jadi kita pakai rumus ini. Oke, jadi T di bawah, kalau T lebih besar dia ini ya. Lanjut. Nih. Kita pakai rumus yang tadi sehingga dapat berapa? 2,5. Sehingga karena 2,5, kan tadi pengaturan kita apa? Kalau diterima harus di bawah min 2, kalau ditolak harus lebih besar dari min 23. Sementara 2,5 itu apa? Lebih besar dari min 23. Artinya H0 itu berapa? Ditolak. Keputusannya hipotesis 0 itu ditolak. Artinya modal perusahaan rata-rata itu bukan 100 juta, melainkan 105 juta. Oke, kita bandingkan dengan PR kita. Nih, sama nih. Kalau ini enak nih. Dia bilang apa? Dia sudah ada X 80, simpangan bakunya ada ketahuan yang bentuknya begini tadi ya. Yang bentuknya tadi begini. Yang bentuk simpangan baku tuh tadi begini kalau nggak salah. Oh, yang S. Oke. Berselang 3 tahun meragukan. Nah, ini berarti ada apa? Ini ada mu0 1. Ini kemungkinan berapa tahun kemudian muncul lagi rata-rata ya. N100 ya, artinya tak terbatas ya, udah mulai banyak ya. Siapa lagi? Diperoleh yang tadi 80 jadi 83, ada mu1, udah ada mu2, interval nih.
dengan standar deviasinya tetap, S-nya tetap, maka berikanlah